Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya teman-teman semua. Ya, kembali kita di mata kuliah Matematika Komputasi. Ya, pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan ya nanti kali ini saya akan sampaikan materinya, baru nanti kita praktekkan. Ya, baik. Sekarang materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang langsung ya. Sebelum itu kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang metode Newton-Raphson bisection di Skylab. Ya, ini tentang ini aljabar nonlinear ya. Kalau kemarin itu kan yang linear, ya. Oke, sekarang apa itu metode bisection? Ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau kita bisa definisikan, teman-teman, metode bisection itu salah satu metode numerik ya yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi nonlinear. Ya, dengan cara mempersempit interval yang mengandung akar tersebut secara berulang. Ini metode ini apa? Metode ini itu tuh metode bagi dua, ya bisection, ya metode bagi dua. Jadi sekali lagi dia untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear, yaitu fx sama dengan 0. Ya, jadi artinya inti teman-teman, artinya bisection ini kita mencari nilai x ya yang membuat hasilnya sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi makanya fx sama dengan 0. Jadi kita mencari nilai x sehingga nanti hasilnya itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, jadi jelaskan jika suatu fungsi fx kontinu pada interval a, b dan tanda fa serta fb, ya fungsi itu berlawanan, artinya fa kali fb kecil dengan fa kali fb kecil dari 0, ya maka pasti ada setidaknya satu akar di antara a dan b. Ini berdasarkan teorema nilai rata-rata, ya intermediate value teorema. Jadi itu dia mengeluarkan itu metode bisection-nya. Itu teorinya gitu ya, itu teorinya. Tujuannya, tujuan dari metode bisection ini adalah pertama itu mencari akar dari suatu fungsi agar x-nya sama dengan 0, berarti fx sama dengan 0 dengan interval a, b, di mana fungsi harus kontinu di a, b. Lalu harus berlaku fa kali fb, ya fungsi a kali fungsi b kecil dengan 0, lebih kecil dari 0, di mana tanda fa dan fb berbeda. Ya, itu tujuannya, salah satu tujuannya.
Lalu langkah-langkahnya, ya, bagaimana cara kita menggunakan bisection? Langkah-langkahnya gimana? Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ya, kita jelaskan dulu itu konsep dasar ini adalah dia ini metode bisection ini teman-teman, ini bekerja berdasarkan teorema nilai antara itu intermediate value teorema di mana eh ya jadi pasti ada akar dia. Jadi nanti jika berlaku FA kali FB kecil dengan maka salah satunya itu akan ada akar. Ya, setidaknya ada satu akar antara A dan B. Gitu ya. Lalu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama tentukan dua titik awal A dan B dengan syarat F fungsi A kali fungsi B itu kecil dari 0. Ya, ini syaratnya. Lalu yang kedua tentukan titik tengahnya yaitu C, di mana C sama dengan A tambah B bagi 2. Ya, tentukan titik tengahnya itu A tambah B bagi 2. Lalu yang ketiga, kita harus evaluasi. Cara evaluasinya adalah di mana FC titik tengah sama dengan 0. Ya, maka C adalah akar. Gitu ya. Maka C adalah akar. Ya. Ini titik tengah ya. Jika f fungsi A kali fungsi C kecil dari 0, maka akar ada di A, C. Ya, ganti B dengan C. Ya, kalau dia hasilnya itu kecil dari 0. Ya, jika fungsi A kali fungsi C kecil dari 0, maka akarnya ada di C, B, di mana nanti A diganti dengan C. Gitu ya. Lalu langkah yang keempat adalah ulangi sampai fungsi C kecil dari toleransi atau B kurang A kecil dari toleransi. Ya, maksudnya lebih kecil dari toleransi yang telah ditentukan maksudnya. Jadi di mana nanti fungsi C ini harus hasilnya harus lebih kecil dari toleransi yang ditentukan, dan B kurang A sama itu harus lebih kecil dari toleransi yang telah ditentukan. Seperti itu teman-teman langkah-langkahnya. Ini tentang bisection. Syaratnya, ya, syarat bisection adalah yang pertama fungsi harus kontinu di A, B. Ya, dan fungsi A kali fungsi B itu kecil dari 0 dan dia harus berlawanan tanda. Lalu interval awal harus mencakup akar dan sebagainya. Dan sekarang kapan digunakan metode bisection? Yaitu ketika ingin solusi aman dan stabil. Lalu jika tidak tersedia turunan dari fungsi, pakai bisection. Yang ketiga untuk fungsi liar, di mana metode lain bisa gagal, maka gunakan metode bisection. Ya, kelebihan dan kekurangan metode bisection. Kelebihannya yaitu dia selalu konvergen atau pasti mendekati akar. Yang kedua, dia itu sederhana dan stabil. Dan dia lagi ya kelebihannya dia tuh lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Ya, yang bisection. Kalau kekurangannya, dia ini lambat dibanding metode numerik lain seperti Newton Raphson yang nanti kita bahas setelah ini. Dia lebih lambat dibanding metode-metode numerik lain. Yang kedua,
harus tahu dua titik dengan tanda berbeda. Ya, artinya harus tahu dua titik awal yang mencapit akarnya. Gitu. Yang B section. Ya. Contoh. Contoh ya. Contoh kita mencari akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang x kurang 2. Ya. Nah, ini kita bikin kita bikin di apa ya? Kita bikin di Skylab-nya ya, yaitu def ya dalam kurung y sama dengan fx ya, y sama dengan fx fungsi. Jadi y ini fungsi dari fx ya, dimana fungsi itu adalah y sama dengan x pangkat 3 kurang x kurang 2. Ya, berarti nanti kita definisikan ada variabel y yang merupakan fungsi dari fx, dan fx itu fungsinya adalah x pangkat 3 kurang x kurang 2. Di mana kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Toleransinya adalah 1 E kurang 6. Ya. Lalu maximalnya adalah 100. Nah, kita kita jalankan bikin pengulangannya, yaitu for i sama dengan 1 bagi mak iter. Nah, nanti ini kita cobakan ya. Nanti kita cobakan mencari akar dari fx x pangkat 3 kurang x kurang 2. Ya. Ini contohnya untuk mencari. Nanti mungkin kita cari lagi nanti fungsi-fungsi lainnya. Baik. Next ya. Sekarang kita sebentar. Nanti kita kemarin sudah bikin function ya. Saya lupa itu. Udah nggak ya functionnya? Kalau nggak salah udah ya. Jadi nanti kita coba nanti contoh yang ini ya. Contoh yang ini nanti kita buka, nanti kita coba nanti pakai function. Sehingga nanti kita mencari functionnya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke metode Newton-Raphson. Apa itu? Jadi teman-teman, metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik ya untuk mencari akar persamaan linear fx sama dengan 0. Sama ya. Yang menggunakan turunan fungsi untuk mempercepat pencarian akar secara iteratif. Itu dia. Nih, jadi ya jika kita memiliki sebuah tebakan awal di mana x 0, maka kita bisa mendekati akar dari fungsi fx menggunakan rumus ya x n tambah 1 sama dengan xn kurang fxn per f aksen xn. Gitu. Artinya ya kita menghitung titik potong garis singgung fungsi pada xn terhadap sumbu x. Ya, titik itulah yang menjadi tebakan selanjutnya. Bentar, sebelum kita jual. Jadi intinya teman, kalau kita bisa jelaskan lagi, metode Newton-Raphson ini mirip seperti menebak
Ya, kita menebak tapi diperbaiki secara terus-menerus dengan rumus. Ya, kita menebak ya, cuma diperbaiki secara terus-menerus dengan rumus supaya tebakan makin dekat dengan yang benarnya. Ya, jadi saya itu kita mulai dulu dari tebakan awal, baru nanti kita bikin turunan fungsinya untuk mencari tebakan yang lebih tepat atau yang lebih baik, yang mendekati, gitu ya. Sekarang tujuannya adalah mencari akar persamaan fx sama dengan 0 menggunakan turunan pertama f aksen x. Ya, jadi kita cari fx sama dengan 0 menggunakan turunan pertama f aksen x. Kedua. Loh. Oh, ada yang kurang nih. Ya, nanti kita jelaskan ya. Mungkin ada yang kurang nih. Oke, saya jelaskan lagi sedikit. Ya, yaitu eh langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu eh kita tambah langsung ya. Tambahkan langsung ini langkah-langkah. Langkah yang pertama ya, kita pilih tebakan awal ya. Enggak ya, tadi kita kan memilih ya. Inti itu kita memilih tebakan-tebakan dulu ya. Baru nanti kita perbaiki tebakan kita sehingga nanti bisa mendekati sebenarnya. Artinya pertama itu kita pilih tebakan awal ya. Lalu hitung fx-nya dan turunannya ya. Itu jadi sudah kita tebakan awalnya, hitung lagi fx-nya, hitung fx-nya dan hitung juga turunannya. Turunannya yaitu f aksen x-nya, ya kan, turunannya. Lalu jadi Newton Raphson itu ada ya, dia ada rumusnya. Setelah kita hitung maka masukkan ke rumus Newton Raphson. Lalu yang terakhir, setelah masukkan maka pilih tebakan lagi ya. Pilih tebakan lagi. Lakukan lagi ke langkah-langkah berikutnya, ulangi sampai hasilnya mendekati 0. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, ini langkah-langkahnya. Contohnya, sekarang kita pakai contohnya. Kita pakai contohnya itu di Skylab. Oke. Bentar. Udah? Udah ya. Kita bikin di Skylab. Oke. Sekarang kita bikin dulu contoh dari yang B section. Yang mana tadi? B section yang ini. Cuma ini karena kita sudah belajar tentang fungsi, kita pakai fungsi ya. Insya Allah ini berhasil ya. Kita coba dulu. Oke, teman-teman. Baik. Pertama kita bikin functionnya, yaitu function. Bikin function 3y ya. Y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Lalu tadi apa?
Y, apa tadi fungsi fx-nya adalah apa tadi? X pangkat 3 kurang X kurang 2. X pangkat 3 kurang X kurang 2. Ya, oke. Ini fungsi ya. Ini fungsinya. Lalu n function. Ya, ini fungsinya. Jadi kita ada fungsi fx ya, yaitu fx x pangkat 3 kurang X kurang 2. Nah, sekarang kita tentukan ya. Tentukan apa tadi? Saya lupa tadi ini. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Toleransinya itu bikin 0,00 apa toleransi ini? Toleransinya mana nih? Oh, 6 bukan. Oh gitu. Berarti kalau gitu berarti dia 0,456. Ya. 1 2 3 4 5 6. Ya. Kalau iternya kita bikin satu aja atau 0 aja ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin pengulangannya dengan while ya. While B kurang A. Ya. Tunggu. Oh ya, kecil dari toleransi. Kecil besar dari toleransi, maka C sama dengan A tambah B bagi 2. Ini tadi ya, yang rumus tadi ya. Apa harusnya? Oh ya, if kita tentukan lagi ya, if jadi C ini kan di tengah ya. If fungsi C itu sama dengan 0 ya, maka berhenti ya. Ketika berhenti kita bikin break. Lalu jika tidak F FA kali FC kecil dari 0 dan bentar, kok seblank ya, bentar ya, kok seblank, tunggu dulu. Dan apa tadi? Oh ya, B ganti dengan C tadi ya, kan? Ya, B ganti dengan C ya. Jika tidak lagi, maka ini fungsi yang lain, berarti A ganti dengan C. N untuk yang apa ya? N untuk yang if, yaitu ternya satu.
baru N yang pengulangannya. Ini ya. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita tampilkan. Print. Itu tuh akarnya adalah ya persen F. Ini float ya, ingat ya. Ini salah satu teman-teman sudah paham ya pas belajar belajar program ya. Persen ini kenapa persen karena diangkat dia F ini float ya. Slash M. Koma tadi apa? C. Oke. Kita coba jalankan. Pertama kita save dulu. Save as. P section. Oke, sekarang kita jalankan. Bismillah. Nah, akarnya 1,52. Itu ya. Yang supaya dia nanti mendekati 0. Ya. Seperti ini bentar ya. Oke. Itu dia metode bisection. Ya, teman-teman. Sekarang kita coba yang kita pakai ini ya. Kita masih pakai ini, cuma kita pakai yang metode Raphson, Newton Raphson, ya. Metode. Kita save as, kita pakai metode Newton. Oke, metode Newton. Oke. Ini kita bikin fungsinya sama ya. Fungsinya sama. Ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Oke, sekarang kita bikin lagi fungsi baru. Fungsi yang rumus Newton Raphson-nya. Kita bikin dulu fungsi baru, yaitu fungsi lagi function, dimana kita definisikan sama dengan X ya, dimana dy itu juga nilainya itu adalah mana nih K ini ya. Jadi ini kita bikin dulu soalnya ya. Soalnya sama ya. Kita mencari soalnya mencari akar dari fx ya, fx di mana f itu adalah x pangkat 3 kurang x kurang 2 ya di mana turunannya adalah f aksen x sama dengan f aksen x itu sama dengan apa tadi 3x 3x kuadrat kurang 1. Jadi dy ini adalah turunan dari y.
Paham ya? Oke. Kita cari dulu apa tadi yang pertama langkah-langkahnya? Apa tadi? Pilih tebakan awal. Baik, tebakan awalnya X sama dengan 1,5. Coba dulu. Di mana toleransinya tidak apa 0 ya. While HBS F X kecil dari toleransi dan eh, maka X sama dengan X, ini rumusnya, X kurang F X X kurang F. Nah, ini dia. Ya, toleransi bentar. F FPS. Oke, sekarang kita tampilkan. Akar yang mendekati persen F slash N itu di X ya, X ini lagi G aja. Loh, error. Mulai 24. Oh, ini. Oke. Error lagi. Oh, enggak, ini. Sebentar. Sebentar ya, akar yang mendekati.
Hmm. Oh, oke. Nah, ini dia. Oh, ini salah nih ya. Gini. Nah, bukan. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Kawan nanti gini jumlah terisinya adalah 2. Ya, ini dia. Oke. Nah, itu dia cara untuk nanti saya kirimkan ya apanya. Contoh dari apanya? Contoh dari functionnya, rumusnya. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang metode bisection dan Rabson interruption. Ya, bagi yang kurang jelas ya, silakan kita nanti diskusi di grup. Baik, cukup kuliah kita pada cukup pertemuan kita pada yang pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.